Selamat pagi, program Kaltim Headline pagi hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya, Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Headline pagi hari ini. Pasien COVID-19 yang viral berhasil dievakuasi dari rumahnya di Jalan Pemuda 2, Kota Samarinda. Pengusaha percetakan di Samarinda mampu cetak 6.000 masker per hari. Kita awali Kaltim Headline kali ini. Media sosial ramai memperbincangkan seorang warga yang mengamuk karena tidak mau diisolasi di Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani Samarinda. Dia memecahkan kaca dan mendobrak pintu ruangan lalu pulang ke rumahnya. Berikut informasinya. Warga Samarinda yang sedang viral jadi topik pembicaraan itu adalah Nasir berusia 52 tahun. Menurut keterangan Dinas Kesehatan Samarinda, Nasir adalah peserta istimewa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ada lebih 600 warga Samarinda dikabarkan mengikuti acara istimewa tablik di Kabupaten Goa. Meski acaranya tak jadi digelar, tapi peserta sudah terlanjur berdatangan dan melakukan kegiatan-kegiatan. Setelah diketahui acara itu termasuk klaster penyebaran virus corona, bahkan ada yang meninggal dunia, pemerintah melakukan tracing atau pelacakan siapa saja peserta dari Samarinda. Nasir tanggal 8 April lalu sudah diperiksa menggunakan rapid test, hasilnya positif COVID-19. Karena itu, dia langsung ditetapkan sebagai PDP pasien dalam pengawasan dan wajib diisolasi sesuai protokol kesehatan. Yang di Pemuda 2 itu valid, kejadian kronologinya yang bersangkutan usia 52, dari klaster Goa, rapid testnya karena rapid testnya positif maka dia mau diisolasi di AWS, tapi yang bersangkutan menolak dan memaksa untuk pulang. Saat ini posisi rumah yang bersangkutan benar di Pemuda 2 sudah diawasi pihak keamanan dari Babinsa, Babin Kamtipmas, Kelurahan dan Kecamatan. Besok rencananya tim Dinas Kesehatan akan melakukan uji swab ke rumah yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan tidak kooperatif, maka kawasan tersebut akan dikarantina atau rumah yang bersangkutan akan dikarantina. Jadi minta tolong teman-teman supaya masyarakat tetap tenang karena sudah ditangani pihak keamanan dan tim Dinas Kesehatan. Sumber informasi dari Dinas Kesehatan. Terima kasih. Tapi ada cerita lain yang beredar di sosial media. Nasir tak termasuk berangkat ke Goa, Sulawesi Selatan. Dia punya riwayat perjalanan mengunjungi anaknya di sebuah pesantren di Banjarmasin. Kebetulan pimpinan pondok pesantren itu adalah ustadz yang meninggal di Balikpapan karena positif terpapar COVID-19. Pimpinan pondok pesantren itu adalah peserta istimewa di Kabupaten Goa. Sejak pulang dari luar kota itu, warga Jalan Pemuda mengucilkan Nasir dan keluarganya. Hal itu yang membuatnya jadi stres. Bagaimana cerita sebenarnya? Kita tunggu keterangan resmi pihak berwenang. Pastinya Nasir harus diuji lagi melalui swab ke laboratorium untuk menjawab tudingan apakah dia benar-benar terinfeksi virus corona atau tidak. Menghadapi situasi seperti ini, masyarakat Kota Samarinda diminta untuk tetap tenang. Tim Kaltim TV melaporkan. Sejak masa pandemi COVID-19, banyak cerita beredar di masyarakat. Di antaranya ada pasien yang kabur dari ruang isolasi, pasien mengamuk memecahkan kaca sampai ada suster yang meninggal dunia dengan tuduhan terpapar virus corona. Berikut informasinya. COVID-19 akan datang menimpa masyarakat di seluruh dunia, membuat warga sangat berhati-hati, saling mencurigai, bahkan ada yang kehilangan empati kemanusiaan. Walaupun ada sisi baik juga, seperti tumbuhnya budaya gotong royong, ingin membantu warga yang terdampak ekonomi akibat pembatasan sosial, lalu menjaga kebersihan seperti cuci tangan dan memakai masker, atau menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin. Di kalangan warga yang dicurigai terpapar virus, ada banyak cerita sedih. Bagaimana mereka harus melewati masa-masa penyembuhan. Bagaimana mereka harus melalui tekanan psikologi karena dikucilkan dalam ruang isolasi. Bahkan jika meninggal dunia pun penguburan harus sesuai protokol orang yang tertular penyakit. Menyedihkan, karena tak ada prosesi layaknya sebuah keluarga yang mengalami duka kematian. Jenazah? Kenapa jenazah harus ada metode khusus? Gini Pak, di undang-undang, saya lupa undang-undangnya berapa, mungkin teman-teman hukum bisa melengkapi.
bahwa pada dasarnya di Indonesia kalau ada penyakit wabah itu ada teknik pemandian dan penguburannya. COVID itu kategorinya wabah, pandemik. Mau dia menular lewat cairan dan droplet, tetap ini harus mengikuti prosedural penguburan jenazah sesuai undang-undang. Yaitu yang ngubur harus tenaga medis, pakai APD lengkap, even itu tukang gali kuburnya, dan dikasih kain kafan, dikasih plastik, dibungkus peti mati, lalu dibungkus lagi plastik, dikuburin, gitu loh. Nah terus kenapa jenazahnya ditolak? Saya sudah bilang COVID tidak menular lewat airborne. Kalau di udara bebas, COVID menular lewat airborne kalau kena tindakan yang aerosol di mulut 3 jam doang. Itu pun di rumah sakit biasanya. Jenazah ini harus kayak gituin karena itu undang-undang. Namanya teknik pemulasaran atau apalah. Teknik pengubaran sesuai undang-undang. Karena wabah. Dan yang paling bisa kena itu ya tukang kuburnya. Kenapa kalian di desa malah nolak jenazahnya? Di Kota Kartanegara, ada pasien yang berumur 25 tahun kabur dari ruang isolasi yang disiapkan pemerintah di Hotel Atlet. Orang itu berinisial Jom, berstatus PDP atau pasien dalam pengawasan. Karena ulah pemuda pendatang itu membuat tim medis kalam kabut mencarinya. Semua pintu keluar pelabuhan dan bandara di Samarinda itu membloknya, sampai akhirnya yang bersangkutan menyerahkan diri dan masuk ruang karantina kembali. Ada cerita lain di Samarinda, seorang suster sebuah rumah sakit swasta diberitakan oleh sebuah media cyber meninggal dunia. Diberitakan juga suster ini punya riwayat perjalanan luar kota dan mengeluh sakit seperti gejala COVID-19. Saat meninggal dunia, pemakaman dilakukan dengan protokol sebagaimana layaknya seorang pasien positif virus corona. Hanya iringan pandangan mata duka dari rekan-rekannya. Belakangan diketahui tidak ada hasil tes positif atas nama suster itu. Sampai 11 April 2020, jumlah meninggal pasien positif di Kaltim tetap 1 orang, yakni seorang ustadz yang mengikuti acara istimewa di Goa, Sulawesi Selatan. Setelah melewati bujukan, pasien COVID-19 yang viral karena mengamuk tak mau diisolasi akhirnya luluh. Sekitar jam 16 WITA, petugas berhasil mengevakuasi dari rumahnya di Jalan Pemuda 2, Kota Samarinda. Warga bernama Nasir berusia 52 tahun akhirnya mengikuti bujukan petugas agar mau menjalani perawatan di ruang isolasi rumah sakit. Setelah videonya viral dan ramai menjadi perbincangan masyarakat Samarinda, petugas medis dari tim gugus tugas penanganan COVID-19 terus berusaha membujuk agar pasien berstatus PDP atau pasien dalam pengawasan itu mengikuti protokol kesehatan dirawat di rumah sakit. Nasir adalah warga yang mengamuk, memecahkan kaca dan mendobrak pintu di RSUD Abdul Wahab Syarani karena menolak untuk diisolasi. Padahal, Nasir telah menjalani pemeriksaan menggunakan rapid test dengan hasil positif. Menurut keterangan Dinas Kesehatan Samarinda, Nasir diduga tertular dari klaster acara istimewa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat dijemput petugas gugus tugas bersama dengan BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda, sempat terjadi negosiasi. 2 orang petugas berpakaian lengkap APBD hanya sampai di depan pintu pagar rumah dan kemudian ditemui oleh istri Nasir. Menurut keterangan, ada beberapa hal kesepakatan sampai akhirnya Nasir benar-benar bersedia dievakuasi dari rumahnya. Ini tim kami juga ada yang tetap tinggal stay di sini untuk melakukan sterilisasi terhadap rumah yang bersangkutan dengan standar dan protokol penanganan COVID-19 yang berlaku. Untuk istrinya mungkin sebaiknya dokter nanti akan menjelaskan dari tim medis, karena bukan ranah kami, tapi ini memang dua-duanya sudah kita bawa. Yang jelas nanti saya kurang jelas kalau masalah 1 atau 2 ruangan, yang jelas nanti akan ditempatkan di tempat isolasi. Apakah nanti bersebelahan kamar atau 1 ruangan itu tim medis yang ngatur. Sebenarnya dari kemarin sudah ada penolakan dari masyarakat sekitar kaitannya masalah ini. Rencana awal kan yang bersangkutan karena bersikeras untuk pulang akan dilakukan namanya karantina wilayah. Tapi setelah kita lihat perkembangan yang ada, ternyata terjadi sedikit gejolak di masyarakat. Nah, akhirnya kita tadi pagi oleh tim medis dilakukan
cek darah juga terhadap istri yang bersangkutan, dan hasilnya sudah ada ini, maka itu sore ini tepat pukul 4 kita lakukan penjemputan. Baik, oke Pak. Iya, MUIS Pak, MUIS, ya? kurang ya. Kenapa Pak dibawa ke MUIS Pak? Karena memang ada 2 rumah sakit rujukan yang disiapkan untuk penanganan pasien COVID-19 ini. Menurut Irfan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Samarinda, penempatan keduanya ke RSUD IA MUIS karena sekarang sudah ditempatkan menjadi rumah sakit rujukan di Samarinda bersama dengan RSUD Awai Syarani. Tim Kaltim TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Salah satu pengusaha percetakan di Samarinda mampu memproduksi masker dengan bahan kain secuba. Perharinya dia mampu mencetak 6.000 masker yang harganya dibanderol Rp4.000 per lembar. Berikut informasinya. Inilah proses produksi masker di salah satu percetakan Dokter Printing di Jalan Wahid Hasim, Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu sore 11 April 2020. Dalam seharinya, percetakan dengan menggunakan alat digital printing ini mampu memproduksi sebanyak 6.000 lembar masker. Adapun masker ini terbuat dari bahan kain secuba, sebelumnya masker ini dihargai Rp2.500. Namun seiring dengan bahannya yang mengalami kenaikan, masker ini pun dihargai dengan Rp4.000. Sementara itu, pemilik percetakan M. Bahzar mengatakan dia memproduksi masker dengan tujuan membantu masyarakat dalam mencegah COVID-19. Dengan harga yang terjangkau ini, masyarakat kurang mampu dapat membeli dengan harga Rp4.000 saja. Sebenarnya awalnya ini adalah iseng-iseng acaranya, karena mesin nganggur dimanfaatkan untuk membuat masker. Nah, satu hari kurang lebih 6.000 masker ya. Nah, ya yang jadi masalah hari ini adalah bahan baku. Bahan bakunya ini yang tadi murah jadi mahal kan begitu. Nah, tujuan kita adalah membantu masyarakat hari ini dalam mencegah COVID-19 ini kan begitu. Itu tujuan kami pertama. Dan harga pun kami standar saja, tidak kami turun. Bahkan orang beli sama kami menjual kembali kan nampaknya itu. Nah, sampai hari ini pemesanan itu sampai Surabaya, Jakarta, sampai ke Sumatera, Medan. Ada yang pesan pada kami gitu, ya keluar pulau. Nah, tapi harapan kami mencukupi kebutuhan masyarakat Kaltim kan. Jadi seperti itulah kira-kira. Ya, gini tergantung permintaan. Yang jelas produksi kami satu hari 6.000 kan, 6.000. Itu pun habis. Nah, itu sudah habis. Nah, jadi tapi tetap kami melayani untuk lokal, penjual eceran ada untuk kepentingan masyarakat. Tidak saja kami khusus untuk orang luar, tapi utamakan orang di dalam sini. Nah, pertama adalah masker yang ada sementara ini kan tidak ada, yang dibutuhkan untuk tenaga dokter dan medis, sementara masyarakat memanfaatkan itu. Nah, ternyata ada instruksi pemerintah bahwa masyarakat boleh pakai masker dari kain gitu. Nah, muncullah ide kreatif dari anak saya Rajudin yang punya desainer membuat ini kan gitu idenya. Usaha membuat masker belakangan jadi tren setelah adanya penyebaran COVID-19. Pengusaha ini mengakui dia tak hanya melayani permintaan dari Samarinda saja, namun juga dari sejumlah daerah seperti Surabaya, Medan, dan Jakarta. Diakuinya setelah masker diwajibkan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO, setiap warga berusaha memilikinya. Permintaan yang tinggi itu membuat hasil produksinya diprioritaskan untuk Kota Samarinda dan sekitarnya terlebih dulu. Mayang Sari, Kaltim TV melaporkan dari Samarinda. Informasi selanjutnya, pengamat ekonomi dari Universitas Mula Warman mengakui adanya serangan beberapa tokoh yang ingin pemindahan ibu kota negara Kalimantan Timur gagal. Alasan yang diberikan karena Indonesia sedang dilanda COVID-19 dan memerlukan anggaran besar untuk menanggulanginya. Berikut informasinya. Apa kabar rencana pemindahan ibu kota negara yang baru? Sejak negeri ini dilanda pandemi virus corona, rencana itu seolah tenggelam di tengah hiruk-pikuk pemberitaan media mengenai COVID-19. Pemerintah pusat sampai ke daerah sibuk dalam penanganan penyebaran virus yang belum ada obatnya itu. Presiden, para gubernur, dan bupati wali kota juga mengalihkan anggaran untuk menangani bencana kemanusiaan yang oleh WHO dinyatakan sebagai pandemi. Di sela keriuhan itu, beberapa kalangan yang sering berseberangan dengan pemerintah mulai melancarkan usulan agar ide pemindahan ibu kota baru dibatalkan.
Alasannya adalah lebih baik anggaran pembangunan ibu kota baru dialihkan ke penanganan COVID-19. Pakar ekonomi dari Universitas Mula Warman, Aji Sopyan Effendi, tak sependapat dengan ide pembatalan, bahkan penggagalan rencana pemindahan ibu kota baru yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2019 lalu. Dia menghargai perbedaan pendapat, tapi tidak menemukan alasan memadai mengapa ada yang menginginkan rencana itu dibatalkan. Sejenak memang kita melupakan masalah IKN, tapi bukan berarti menggagalkan. Kita mengikuti di beberapa media sosial terjadi perbedaan-perbedaan pandangan, dan saya pikir perbedaan pandangan ini sah-sah saja, biasa-biasa saja. Kita di kalangan kampus itu agak aneh kalau tidak berbeda pandangan, atau agak aneh kalau kita tidak berdebat. Kita besar itu karena perdebatan dan perbedaan pandangan. Sampai pada satu sisi di mana teman-teman lain, terutama baik yang berasal dari beberapa LSM atau ormas di beberapa daerah, termasuk juga di Jakarta, dan kita yang ada di Kalimantan Timur, ada juga yang masih pro dan kontra terhadap IKN itu. Dan apakah itu salah? Tidak. Itu wajar-wajar saja, biasa-biasa saja dalam rangka mencari proses agar pembangunan IKN ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Aji Sopyan Effendi menjelaskan, rencana pemindahan ibu kota negara adalah perencanaan strategis yang sudah ada sejak lama. Bahkan sudah ada sejak zaman Soekarno, tapi baru zaman Presiden Joko Widodo rencana itu diwujudkan. Dia memahami ada badai pandemi COVID-19 dan membuat fokus perhatian terhadap rencana IKN jadi terhenti sejenak. Aji Sopyan Effendi berharap badai COVID-19 cepat berlalu dan Indonesia meneruskan rencana-rencana yang telah disusun, termasuk pemindahan ibu kota negara dijalankan progresnya lagi. Kajian terhadap pemindahan ibu kota itu tidak ujuk-ujuk. 4-5 tahun yang lalu bahkan pemindahan ibu kota ini kan juga sempat digulirkan oleh beberapa presiden sebelumnya, sebelum Jokowi yang memfinishing daripada ini semua begitu, karena berbagai macam hambatan di APBN. Proses kajian itu juga ada dan terencana, sepengetahuan saya sudah dilaksanakan oleh Bappenas yang bekerja sama dengan Bapeda di daerah-daerah 3-4 tahun yang lalu. Jadi salah kalau orang mengatakan bahwa IKN ini adalah mendadak ujuk-ujuk tanpa kajian. Kajian itu sangat komprehensif sekali. 7 penjuru angin dikaji. Kajian lingkungan, hidup strategis KLHS, kajian ekonomi, kajian sosial, kajian budaya, kajian pertahanan keamanan, dan seterusnya terus dilakukan oleh Bappenas maupun Bapeda di daerah-daerah. Di berbagai media, para pihak yang berusaha menggagalkan berasumsi tentang besarnya anggaran untuk ibu kota negara yang diprediksi mencapai 466 triliun. Padahal, sesuai skema yang direncanakan pemerintahan Joko Widodo, anggaran yang bersumber dari APBN hanya sekitar 19% dan itu pun terbagi dalam beberapa tahun. Meski upaya jaga jarak dan stay at home sudah diterapkan di Kalimantan Timur, jumlah warga yang terinfeksi virus corona masih juga bertambah. Pada Jumat 10 April, Dinas Kesehatan Kaltim mencatat ada 3 pasien bertambah, yakni dari Samarinda, Balikpapan, dan Berau. Berikut informasinya. Inilah faktanya. Jumlah pasien positif di Kalimantan Timur naik lagi. Kini, per hari Jumat 10 April 2020, jumlah total yang terpapar virus corona adalah 35 orang, diantaranya sembuh 6 orang, dan 1 meninggal dunia. Pertambahan pasien positif sebanyak 3 orang, masing-masing dari Balikpapan 1, Samarinda 1, dan Berau 1 orang. Menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak, saat telekonferensi dengan wartawan, pasien positif baru dari Samarinda seorang laki-laki berumur 23 tahun. Dia pernah melakukan perjalanan ke Makassar menghadiri acara pernikahan pada 7 Maret 2020 dan kembali melalui Bandara APT Pranoto Samarinda. Pada 30 Maret, anak muda ini mengalami keluhan seperti gejala COVID-19 dan ketika diperiksa dengan rapid test, dinyatakan positif. Oleh Rumah Sakit Abdul Wahab Syarhani, kemudian masuk ruang isolasi dan setelah dilakukan swab, hasilnya dinyatakan positif.
Untuk penambahan kasus terkonfirmasi COVID-19 hari ini ada sebanyak 3 kasus. Pertama dari Kabupaten Riau ada 1 kasus, yaitu laki-laki 56 tahun. Ini merupakan pelaku perjalanan dari Goa, ya, dengan keluhan demam, batuk dengan gambaran pneumonia. Sekarang dirawat di Rumah Sakit Umum Abdul Pai, Riau. Kedua, dari Kota Balikpapan 1 kasus, yang adalah laki atau Balikpapan atau BP 18, laki-laki 45 tahun. Ini merupakan kasus yang tidak terkait dengan kluster. Jadi ditetapkan PDP oleh tim medis dari Rumah Sakit Umum Karnojoso Jatibo Balikpapan dengan keluhan demam. Terakhir penambahan terkonfirmasi positif dari Samarinda 1 kasus, yaitu laki-laki usia 23 tahun. Ini merupakan pelaku perjalanan, ya, dari Makassar. Sekarang dirawat di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Sarani dengan keluhan demam, sakit tenggorokan, sakit kepala. Jadi inilah perkembangan terakhir dari Kalimantan Timur, bahwa data perkembangan kasus terkonfirmasi sembuh dan meninggal hingga hari ini, yaitu terkonfirmasi positif ada 35 kasus, yang sembuh 6, dan meninggal ada 1. Sementara pasien positif di Berau, seorang lelaki umur 56 tahun kini dirawat di RSUD Abdul Ripai. Dari riwayat perjalanan diketahui dia adalah peserta dari acara Ijtima Tablik di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, dia naik kapal dan kembali ke Berau pada 26 Maret 2020. Pasien positif ketiga, warga Kota Balikpapan, seorang laki-laki berumur 45 tahun, tidak termasuk dalam klaster yang terpapar dimanapun. Pada 21 Maret 2020, ada perjalanan ke Tenggarong menghadiri acara perkawinan dan pulang sore harinya. 2 hari kemudian, mengeluh demam dan berusaha mengobati dirinya sendiri karena mengira hanya demam biasa. Tanggal 1 April dilakukan swab di RSUD Kanujoso, Jatiwibowo dan hasilnya positif. Dan akhirnya kami juga harus memastikan kita semua, dan kita harus tetap bersama-sama dan yakin bahwa kita harus bisa mengakhiri kasus ini, ya. Bagaimana kita juga sama-sama bisa memutuskan mata rantai penularan dari kasus ini. Oleh karena itu, kurangi resiko untuk bisa terpapar ataupun tertular dari virus ini dengan cara, ya, tidak melakukan bepergian, termasuk pulang kampung dalam hal ini. Tetaplah selalu di rumah apabila tidak ada hal yang penting, patuh dan disiplin untuk itu, baik diri kita dan juga keluarga kita, untuk supaya banyak berada di rumah untuk menghindari terjadinya tertular dari virus ini. Dan selanjutnya tetap jaga jarak, ya, saling komunikasi, berkomunikasi sosial dengan orang lain, dan pakai masker apabila berada di luar rumah. Hindari banyaknya kumpul atau dari berkumpulan banyak orang, dan selalu rajin cuci tangan, senantiasa untuk mengkonsumsi makan bergizi, dan juga melakukan olahraga, ya, menjaga kebersihan dan tempat lingkungan seperti juga tempat-tempat umum. Tim Kaltim TV melaporkan. Dampak dari larangan pemerintah Kota Samarinda agar kapal penumpang terutama dari Sulawesi tidak beroperasi sementara waktu untuk mencegah penyebaran virus corona sudah dipatuhi pengusaha perkapalan Haji Saraping Bedu dengan mengandangkan kapalnya. Namun persoalan lain muncul, terutama kalangan buruh yang merasa bakal kehilangan mata pencaharian dari mengangkut barang penumpang di pelabuhan. Berikut informasinya. Begitulah mata rantai dari sebuah kebijakan. Ketika pemerintah menerbitkan kebijakan menutup pelabuhan, maka dampak lain juga perlu dipikirkan.
Salah satunya adalah nasib ratusan buruh yang mencari makan sehari-hari di Pelabuhan Samarinda. Kehadiran 3 kapal penumpang dan barang dengan rute Samarinda Parepare Sulawesi Selatan selama ini menjadi penopang hidup harian mereka. Terhadkan Pak. Sampai kapan ini Pak? Dari ketentuan dari masa Samarinda kan yang kita takut sama bubuhan Samarinda. Itu yang paling kita takuti kan karena dia diancam kita mau turun ke kapal periksa. Tapi kalau boleh logistik aja Pak? Kalau pemerintah bagus Pak, peraturan dari Jakarta Menteri Perhubungan Laut bagus, dari Menteri Dalam Negeri bagus, dari KSOP bagus. Cuma masanya sama pemerintah daerahnya di sini, utamanya dari ini kan wali kotanya kan, sama wakilnya kan. Dari wali kota sendiri seperti apa sih Pak? Bilangnya kemarin belum ada terima surat. Pak dipaksakan supaya jangan bawa penumpang. Kalau nggak bawa penumpang nggak apa-apa kan. Yang penting jangan dia bawa kita kan. Tapi kalau bawa logistik aja tetap dilanjutkan Pak? Kan dilakukan bawa penumpang. Pokoknya selesai bongkar kita taruh di pangkalan kita. Oh gitu. Ini terakhir sudah. Terakhir Pak. Sudah, ya? Semuanya terakhir, ini juga terakhir. Yang berangkat kemarin terakhir juga. Para pengusaha mengaku bingung dengan aturan pemerintah Kota Samarinda yang melarang armada kapal mereka beroperasi. Sementara dari pemerintah pusat seperti Kementerian Perhubungan Laut dan juga Gubernur Kaltim tak ada meminta mereka berhenti beroperasi. Namun karena menghormati kebijakan wali kota, pengusaha kapal memilih mengandangkan kapalnya untuk sementara waktu. Kebijakan pengusaha kapal itu berakibat lain terhadap buruh pelabuhan. Mereka memprotes pemberhentian operasional kapal laut untuk mengangkut penumpang dan barang. Karena itu mematikan pendapatan mereka dari bekerja buruh. Selama ini mereka mendapat upah harian dari bekerja mengangkat penumpang dan barang. Pastinya dari pihak buruh ini ekonominya ya karena kami nggak ada gaji bulanan. Dan tidak ada kapal, isi piring tidak ada. Nah, pasti kalau sudah tutup, ya isi piring nggak ada lah. Nggak bisa ada lagi hanya kiri kanan operasional lagi. Dampaknya besar. Dampaknya besar buat buruh Pak. Buat buruh ini. Nasi sudah menjadi bubur, kebijakan sudah ditempuh wali kota ingin melindungi warga Samarinda. Nasi sudah menjadi bubur, kebijakan sudah ditempuh wali kota ingin melindungi warga kota Samarinda dengan menurunkan kebijakan menutup semua pintu masuk darat, laut, dan udara. Begitu pula pengusaha kapal yang mematuhi aturan wali kota dengan mengandangkan kapal. Tinggal bagaimana sekarang nasib buruh itu. Makanya aku bilang sama buruh, besok atau lusa kamu tidak ada masak, datangi wali kota. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim Headline edisi hari ini. Jangan lupa untuk ikuti kami melalui channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.